Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita terhubung dengan narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat sore, Pak Agung. Selamat sore Mbak Nisrina, pemirsa semua. Baik, Pak Agung, sehat Pak? Baik, Alhamdulillah Mbak Nisrina. Baik, dan sebelumnya terima kasih Anda sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dan kita akan membahas terkait dengan pencopotan Kepala BGN yang tentu ini cukup mengejutkan publik. Dan tidak hanya Dadan Hindayana, tapi ada 2 wakil Kepala BGN yang juga ikut dicopot. Dan yang kembali mengejutkan adalah tidak lama pasca pencopotan, Kejaksaan Agung kemudian menggeledah kantor BGN. Dan saat ini kemudian pucuk pimpinan digantikan oleh wakil Kepala BGN yaitu Nanik. Lantas Anda melihat seberapa besar perubahan ini mencerminkan adanya evaluasi serius terhadap kinerja lembaga, Pak Agung? Iya, pertama saya menyampaikan apresiasi ya atas respon dari Presiden mengganti ya Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan ke Mbak Nani, karena kita tahu selama ini ada banyak kritik yang berseliweran. Tadi juga sudah diekspos oleh teman-teman Litbang Berita 1, dan itu sebuah hal yang harus segera ditindaklanjuti, karena kalau dibiarkan terus-menerus program utama Presiden ya, makan bergizi gratis, akan tercederai reputasinya, citranya, bahkan ya manfaat yang sesungguhnya semacam itu. Jadi ini hal yang menjadi arahan baik, positif, tapi tidak cukup, karena dalam jangka menengah dan panjang publik akan melihat bagaimana perubahan konkret yang dibawa oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Mbak Nani, dan teman-teman yang lain semacam itu. Apakah dari sisi pengelolaan ya anggaran ya tata kelolanya sudah lebih baik, lebih transparan, tidak ada dugaan-dugaan ya penyalahgunaan semacam itu. Yang kedua juga semakin jelas ya kualitas yang diawasi semacam itu, sehingga tidak ada lagi keracunan, tidak lagi ada yang tidak profesional, SPPG-nya semacam itu. Dan memang program ini jelas ya sasarannya. Tidak perlu sampai jeda, karena di dalam negeri pun sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi semacam itu supaya program ini lebih baik. Nah, yang ketiga, kemarin kan Pak Dadan fokus di soal kuantitas, bagaimana program ini ya bisa dirasakan manfaatnya oleh puluhan juta anak ya. Kisarannya 62 sampai 70 juta kalau saya tidak salah semacam itu. Sehingga ke depan fokus kita akan bicara terkait kualitas, Mbak Nisrina dan pemirsa semua. Jadi bagaimana ya semua dapur ini dievaluasi secara total, mana kira-kira yang bisa menjalankan tupoksi ya program makan bergizi gratis 100% yang sangat ideal sebagaimana arahan Presiden, mana yang tidak, yang itu rentan ya mengalami ya penyalahgunaan, mengalami kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan mengulang di masa-masa sebelumnya. Sehingga kalau demikian mindset dan skill setnya, harapannya program ini memang punya arahan lebih baik ya, karena memang jelas peta jalan yang akan dilakukan oleh Mbak Nanik dan teman-teman di BGN sebagai ya kepala badan yang baru maupun wakil kepala badan. Dan beberapa nama yang menguatkan Mbak Nani ini kan memang punya latar belakang record yang jelas ya. Pernah sebagai BPKP ya, untuk dalam jangka panjang semacam itu, kemudian juga di militer Pak Tronggono. Sehingga ini harapannya bisa menjadi dream team ya, yang membantu Mbak Nani untuk bisa membuat program ini semakin berkualitas. Baik, Mungkin sebagai Pak pengantar Agung. begitu, Mbak. Baik, Pak Agung, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan era baru MBG di bawah kepemimpinan Nanik SD yang begitu. Menurut Anda, faktor-faktor apa yang paling mungkin menjadi dasar pemerintah melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional pada saat berbagai program gizi nasional ini sedang berjalan? Soal kualitas ya, tadi sempat saya elaborasi bagaimana kualitas pengelolaan tata kelolanya lebih baik. Tidak ada lagi anggaran-anggaran dalam tanda petik tidak jelas, siluman yang muncul. Tiba-tiba ya motor trail dengan harga fantastis, kaos kaki, semir dan seterusnya muncul. Yang kita nggak tahu itu dari mana, untuk siapa, dan seperti apa pertanggungjawabannya secara profesional semacam itu. Terus yang kedua, selain soal penganggaran ya soal kualitas menu ya makan bergizi gratisnya sudah memenuhi gizi enggak gitu. Maka saya ke depan harapannya selain ya Ibu Agustina dari BPKP, kemudian Pak Trenggono dari militer, saya berharap ada orang yang khusus mengurusi soal gizi itu hadir membantu Mbak Nani ya. Supaya apa? Supaya substansi program ini terjawab. Ya benar-benar ini setara dengan
wakil ketua umum ya jabatannya gitu. Jadi ini program utamanya bicara makan bergizi gratis. Nah, orang yang memang benar-benar memahami betul soal gizi itu yang mana, siapa gitu dalam deretan pengurus strategis PGN. Nah, harapannya ini dihadirkan supaya publik ya terwakili gitu aspirasinya dan tidak lagi was-was soal ya makanan yang misalkan basi, ada yang keracunan dan seterusnya. Hmm. Nah, yang ketiga yang paling penting saya berharap ini dievaluasi total Mbak Ya. Nisrina. Jadi bukan diberhentikan ya, dievaluasi total itu dalam artian mana dapur yang benar-benar bisa 100% menjalankan arahan presiden soal menu berkualitas dan bergizi gitu. Ya kalau misalkan hasilnya hanya 1.000, hanya 500, ya sudah yang dijalankan 500.000 dapur ini dulu. Sisanya apa? Sisanya ditunda dulu, dihentikan dulu sampai mereka sanggup memenuhi kriteria yang diharapkan oleh presiden. Nah, yang kedua, saya berharap ini juga mengalami relaksasi anggarannya di tengah ya himpitan APBN yang besar secara fiskal, otomatis ya butuh penyesuaian supaya tidak membebani anggaran lain. Jadi tidak semua harus ya anak-anak Indonesia itu menerima, tapi memang yang perlu dan membutuhkan saja. Apakah di daerah 3T, apakah anak-anak yang mengalami stunting, busung lapar, atau kurang gizi, ya ataupun lansia misalkan tambahannya semacam itu. Oke. Sehingga kalau di luar kriteria itu ya tidak perlu. Ya. Ya, karena apa? Karena situasinya kita butuh anggaran MBG ini untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih mendesak. Hmm. Supaya apa? Supaya lapangan kerja kita terbuka, kemudian juga apa namanya insentif terhadap kelas menengah ke bawah bisa diberikan secara konsisten di tengah pelemahan rupiah ya, semacam itu. Kemudian juga harga-harga sembako stabil. Nah, jadi bagaimana intervensi kita untuk itu semua kan butuh budget, butuh anggaran. Nah, saya kira ketika ini direlaksasi untuk sementara sambil dievaluasi secara total, itu bisa memberikan harapan bahwa MBG-nya lebih baik di satu sisi dan di sisi yang lain ekonomi kita juga bisa dipulihkan. Seperti itu Mbak Nisrina. Oke, Pak Agung, dengan masuknya Nanik SD yang sebagai Kepala BKN, Anda melihat Ya. tantangan paling mendesak apa yang harus segera dituntaskan? Apakah ini terkait dengan kualitas dari makan bergizi gratis kah? Atau ini terkait dengan dugaan adanya jual beli SPPG? Ya transparansi ya yang paling mendesak karena BGN ini mengelola anggaran besar Ya. ya 200-300 T seperti itu. Nah ini kan perlu diaudit ya ini kemana saja lari uang APBN kita, apakah sudah dipertanggungjawabkan semua. Terus kalau beli barangnya memang harganya sesuai enggak? Ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bermasalah, ya itu harus diusut tuntas ya sehingga jangan sampai ada lagi budget yang keluar tanpa pertanggungjawaban Mbak Nisrina. Jadi makanya kenapa saya bilang dihentikan dulu semua kegiatan penganggaran sampai terevaluasi dengan jelas sesen pun. Ya karena ini yang jadi pangkal muasal masalahnya. Ya kalau selama BGN belum mampu mengelola anggaran ratusan triliun secara profesional, menurut saya bila dilanjutkan ini akan meneruskan kesalahan sebelumnya. Seperti itu. Jadi mau diganti berapa kali pun kalau memang dari awal tata kelola tidak beres, tidak tuntas, ya sama saja seperti itu. Jadi menurut saya berikan waktu kepada Mbak Nani untuk menata ulang organisasi di internal BGN sampai kemudian stabil ya dengan dapur-dapur yang perform maksimal karena kan Mbak Nani ini katanya sering sidak ke bawah. Otomatis beliau tahu berapa dapur sesungguhnya yang benar-benar kompeten untuk melakukan program makan bergizi gratis itu. Ya sudah dibuka saja ke publik, transparan saja. Oh, dapurnya yang bisa hanya 1.000 misalkan, hanya 2.000. Ya sudah, di titik mana saja itu kita awasi bareng-bareng. Kalau misalkan di luar dapur itu masih beroperasi, ya dihentikan. Tidak ada turun budget gitu sampai pada satu momen mereka benar-benar amanah mengelola dana yang diberikan oleh BGN sehingga publik ataupun masyarakat yang menerima program tidak merasa ya dirugikan seperti itu. Karena kalau misalkan masyarakatnya tidak nyaman ya, makanannya terbuang atau basi ataupun ya kan sayang APBN kita. Betul. Kita kalau misalkan hanya berkutat di masalah administrasi, ya masalah penataan organisasi, ya uang ratusan triliun itu gimana pertanggungjawabannya gitu. Menurut saya Mbak Nani punya tantangan yang cukup kompleks hari ini membereskan itu semua dan waktunya nggak banyak gitu. Karena harapan publik ini juga berjalan di atas ya realitas yang jelas gitu. Setiap hari kita dapat di timeline sosmed kita MBG di Kanada, MBG di Amerika, di Jepang, ya di negara-negara Skandinavia. Oh, kualitasnya begini. Oh, kebersihannya begitu. Oh, Ya.
pengelolanya seperti ini profesional. Nah, kalau misalkan itu tidak sama dengan yang kita lihat di tanah air, ini kan jadi masalah dan saya tidak mau ya presiden menerima citra yang minor dari bawahannya yang kurang profesional. Betul Seperti itu Mbak sekali. Nisrina. Baik, Pak Agung, dan sepakat sekali Ya, bahwasannya kita harapkan juga ada reformasi tata kelola menyeluruh nanti di bawah kepemimpinan Nani SD yang dalam memimpin program makan bergizi gratis. Tapi Anda sendiri melihat apakah ini ada ya. dampak citra dari program makan bergizi gratis kah di masyarakat dengan adanya pergantian kepala BGN ini, serta juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan agar nantinya konflik di tingkat elit ini tidak mempengaruhi proses berjalannya program ini. Ya, masyarakat tahu dari menunya Mbak Nisrina ya. Menunya lebih baik nggak dari sebelumnya. Mereka nggak urus siapa pejabat yang mengawal program ini. Yang mereka urus kemarin pisangnya lebih bagus nggak bentuknya. Ya, ada dalam tanda petik busuknya nggak pisangnya. Nasinya lebih seger nggak, lebih fresh, lebih anget nggak. Sayurnya masih warnanya masih cerah nggak. Mereka akan lihat menunya. Nah, sehingga kenapa kita perlu wakil ketua atau pendamping Mbak Nani yang memang orang gizi beneran, yang dia belusukan melihat detail dari dapur ke dapur tugasnya ya, memastikan itu sudah terpenuhi nggak gizi di masing-masing SPPG tadi. Ya karena publik nggak akan tahu tuh konflik di level atas, pergantian reshuffle dan seterusnya. Karena yang di hadapan mereka menu itu, makanan tadi, seperti itu. Kemudian sekolah akan lihat, aman nggak ini? Ada yang keracunan lagi nggak? Kan seperti itu. Nah yang kedua, kalau saya bagaimana kemudian memoderasi pasca pergantian ya jabatan kepala BGN ini ya saya kira ini perlu evaluasi di internal secara cepat ya terpadu dan terintegrasi sampai ke semua dapur merasakan efek perubahan yang dimaksud karena ya buat saya 1,5 tahun program ini berjalan sudah banyak menyedot anggaran besar Ya. otomatis kerja-kerja yang dilakukan teman-teman BGN nggak bisa seperti dulu ya harus terakselerasi harus terbuka setransparan mungkin komunikasi publiknya ya cara mengelola anggarannya kualitas-kualitas kerja lain ya apakah soal menu, soal SPPG-nya, soal pegawainya, SDM, dan seterusnya, harus lebih baik gitu. Dan publik sekarang melihat, karena ini program utama Presiden kan Ya. Mbak Nisrina. Kalau program ini problematik, bermasalah, pengaruhnya ke approval rating Presiden maupun elektabilitas Presiden secara keseluruhan. Nah ini kan bahaya kalau orang yang bertanggung jawab di BGN tidak benar-benar maksimal. Saya berharap Mbak Nani ya Mbak Arumsari, Pak Trenggono, dan yang lain bisa memahami situasi kebatinan masyarakat, arahan dari Bapak Presiden, supaya apa? Supaya program flagship ini benar-benar bisa ya memenuhi harapan kita semua seperti itu. Baik, tentu kita harapkan ya proses pembenahan di BGN saat ini bisa memperbaiki tata kelola MBG dan juga memastikan peningkatan kualitas dari program makan bergizi gratis. Terima kasih atas Sama-sama Mbak wawasannya, Nisrina, Direktur terima Eksekutif kasih. Trias Politika Strategis, Pak Agung Baskoro sudah bersedia bergabung bersama kami dan selamat kembali beraktivitas Pak Agung, salam sehat.